Shalom, Amang Inang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Shalom, Horas, Amang, dan Inang, firman Tuhan yang menyapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, jemaat dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat hari ini dalam memulai segala aktivitas kita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Nabi Maleakhi pasal 3 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Idama suruaku masuruaku, asa dipadiri dalam dijulukku, dungi topu maroto mopot jorona, Tuhan nani luluam muna, dohot suruan ni parpadanan na hinalunguton muna, idama ibana ninna Jehovah Sebaot. Demikian firman Tuhan. Mungkin kita pernah melihat sebelum seorang pembesar, seorang pejabat datang ke suatu tempat, maka dia akan menyuruh seseorang yang membuka jalan untuk melihat keadaan bagaimana raja itu akan datang, penguasa itu akan datang ke sebuah tempat. Dan inilah pentingnya seorang yang menjadi suruhan untuk melihat, mencermati keadaan di depan sebelum penguasa itu datang ke tempat itu. Saudaraku, kitab Nabi Maleakhi ini menjadi sebuah nubuatan yang sangat berharga kepada umat Israel pada zamannya. Ketika Allah berkata, aku akan menyuruh suruhanku. Dalam bahasa aslinya dikatakan Malaaki, yang artinya utusan Allah. Dia akan mengutus seorang utusannya. Apa tujuannya saudara-saudara? Utusannya ini adalah sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik sebelum dia datang pada waktunya. Saudaraku, apa dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa ada satu pikiran Tuhan yang luar biasa tentang umatnya. Dia berkata akan mengutus utusannya untuk melihat pergumulan manusia itu. Lebih jauh dalam perjanjian baru, ayat ini menunjuk kepada kehadiran Yohanes Pembaptis yang disebutkan dalam perjanjian baru sebagai perintis jalan datangnya Yesus Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat bagaimana Tuhan datang melalui utusannya. Tetapi yang terlebih luar biasa dan hebat adalah ketika Tuhan datang di baitnya untuk melihat kehidupan umatnya di tengah-tengah persoalan kehidupan di dunia ini. Firman ini juga adalah firman yang berharga bagi kita hari ini. Ketika kita diberikan sebuah kabar baik oleh Tuhan bahwa Dia akan menyuruh utusannya. Dan di dalam kehidupan kita melihat bagaimana di dalam diri Yesus Kristus Allah datang melawat umatnya yang berdosa. Dan sebentar lagi kita akan merayakan ini dalam perayaan Natal. Bagaimana kita melihat Yesus Kristus yang adalah anak Allah, Mesias Allah yang diutus Allah ke dunia ini untuk boleh memulihkan kehidupan kita, umatnya yang berdosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bagaimana kita dalam keseharian kita, dalam kesibukan kita sehari-hari selalu mencari Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah Mesias Allah yang datang ke dunia ini untuk bersama-sama dengan kita. Dia adalah Mesias yang menjadi Immanuel, yang artinya Allah bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, hari ini kita mungkin merenungkan apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita, apa yang menjadi tantangan dalam pekerjaan kita, apa yang menjadi persoalan dalam rumah tangga kita. Hari ini firman Tuhan menjadi kabar baik kepada kita, di mana Dia berkata, aku akan menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Saudaraku, sebelum kita merayakan Natal, marilah kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan membereskan hati kita, membereskan pikiran kita, supaya Tuhan datang melawat kita di dalam
apa yang dikatakannya sebagai utusan yang datang di dalam Yesus Kristus itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari persiapkan jalan bagi Tuhan dengan mengkoreksi hati kita, mengevaluasi kehidupan kita, sehingga kehidupan ini sungguh-sungguh layak dan berkenan untuk dilawat oleh Allah. Saudaraku, di tengah masa pandemi, jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan, supaya kita tetap sehat di tengah masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih bahwa di dalam Yesus Kristus Engkau telah datang mengutus anakmu yang tunggal untuk melawat kami umatmu yang di dalam penderitaan. Terima kasih Bapa. Inilah kabar baik bagi kami, memberikan kami semangat hari ini untuk boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.